Saya percaya sukacita Allah melimpah atas kita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu persiapkan hatimu, kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur Engkau Allah yang selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami untuk melewati setiap hari-hari kami. Terima kasih untuk berkat kasih setia Tuhan yang melimpah atas setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengatur seluruh korban persembahan kami di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini, nama-Mu yang diagungkan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika Engkau hadir di tengah kami, tidak ada satupun yang terlewatkan. Engkau memberkati setiap kami. Yang datang dengan sakit, Engkau yang menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang datang dengan putus asa, Engkau memberikan kelegaan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar kami pagi hari ini berjumpa secara pribadi dengan Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari merasakan pertolongan Tuhan, angkat pujian ini. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu akan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Haleluya, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Oh, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidup.
Saya undang kita bangkit berdiri. Mari naikkan pujian ini, katakan hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang teguh, yang ku pegang hanya janji-Mu, hanya janji-Mu. Oh, Tuhan percayakan hidupku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku, sembah Allahku, ku sembah Kau Allah, Bapa dan sahabatku, Kau yang seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Yesus Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Oh, Yesus kekuatan, kekuatan di hidupku, katakan ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku. Kami menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan, Bapa dan haleluya, hanya Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Oh, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Oh, Kaulah kekuatan
Haleluya, kami sembah Kau Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Kau layak ditinggikan. Haleluya, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Sikaralana yang beralabasye, sikaralana yang beralabasye. Haleluya, Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Oh, biar segala pujian, segala pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Sebab Kau Allah yang layak terima hormat, Allah yang layak terima pujian. Kami menyembah Kau Tuhan, kami agungkan Engkau. Haleluya, glory. Mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia, tinggikan Dia. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Oh, haleluya, oh, haleluya, glory, haleluya. Sebab pertolongan kami hanya daripada Engkau Tuhan, sebab kekuatan kami hanya daripada Engkau Tuhan. Oralabashikana ya moralabashe. Haleluya Yesus, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini engkau mengalami kesesakan, putus asa, tapi percayalah bahwa pujian ini mengatakan Yesus adalah penolong kita, Yesus adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Ia menyertai, Ia ada bersama kita dan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Oralabashikana ya moralabashikina ralabashikana ya moralabashikana. Mari yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, yang membutuhkan kekuatan daripada Tuhan Yesus, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Ini pengakuan kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Walau lewati lembah, terima kasih Tuhan, aku tak ditinggal. Thank you Jesus, Yesus kekuatan di hidupku. Sembah Kau Allahku, sembah hanya Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Katakan dengan imanmu, Yesus kekuatan, kuatan di hidupku. Mari sekali lagi katakan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Katakan dengan imanmu,
Yesuslah kekuatanku. Yesuslah kekuatan di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus adalah kekuatan kita, amin. Amin. Mari lihat kiri kananmu, depan belakangmu, katakan Yesus pasti menolong hidupmu. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan Yesus penolong kita yang sejati. Amin. 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 Pagi hari ini kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan karena Dia Allah yang sungguh sangat baik dan teramat baik. Amin. Puji Tuhan. Mari angkat suaramu, menari buat Tuhan dan memuji buat Tuhan. Haleluya. Katakan, di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku keindahan. Amin. Haleluya. Setiap langkahku katakan yang merasakan kebaikan Tuhan. Mari angkat jempolmu, katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh baik, katakan amin. Yes. Mari sama-sama katakan, di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku. Amin. Membawa hidupku setiamu di dalam amin. Katakan, oh sungguh engkau Yesus, kau baik. Sama-sama katakan, haleluya, teramat baik engkau baik. Teramat engkau baik. Yesus teramat baik, engkau baik, teramat baik. Katakan, ku berikan ucapan syukurku padamu. Mari sama-sama lambaikan tanganmu. Yes, yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tanganmu. Dia Allah sungguh baik buat saudara dan saya. Engkau baik, engkau baik, teramat engkau baik, engkau baik, teramat. Katakan Yesus teramat baik. Haleluya. Engkau baik. Iya, teramat baik. Haleluya. Teramat baik. Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik. Yes, Yesus sangat baik. Engkau baik. Teramat baik. Haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara, kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu amat baik dan sangat baik kehidupan kita. Amin. Tetap kita bersyukur. Haleluya.
Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja atas gunung dan di dalam tanganku. Tanganku untuk angkat dan mensyukuri rahmat dan kakiku. Yes, siap berlomba-lomba. Dalam rahmat-Mu bersabadi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadaku. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya. Kasih-Nya, kasih setia-Nya. Pujian ini, angkat suaramu. Haleluya. Yes, perdengarkan suaramu untuk memuji Dia. Amin. Biar yang bernafas dan tanganku angkat padam mensyukuri. Dan siap-siap kakiku melompat bagimu. Amin. Sebab rahmat-Mu bersabadi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadaku. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya. Kasih-Nya, kasih setia-Nya. Dia Allah yang sungguh sangat baik. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Tanganku angkat padamu mensyukuri rahmat yang kakiku melompat bagimu. Amin. Rahmat-Mu bersabadi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadaku. Sebab Dia baik. Haleluya. Kuasanya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, kasih setia-Nya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, 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 haleluya. Sebelum duduk, mari katakan kepada dirimu, sebut namamu, katakan, hey, misalnya saya, hey Sofi, Tuhan Yesus itu baik. Katakan dengan suara yang lantang dan supaya telingamu mendengar dan mengingat bahwa Yesus Tuhan itu baik bagi kehidupan kita. Amin. Mari siap-siap ya, katakan 1, 2, 3. Sofi, Tuhan Yesus itu baik bagimu. Haleluya. Yes, haleluya. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, minggu ketiga ini kita akan berdoa, akan berikan persembahan untuk kegiatan pembangunan. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus baik bagi kehidupan kami, Kau sudah memberikan kesehatan, kekuatan untuk boleh datang di tempat ini. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk kegiatan pembangunan fisik di gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami akan mengumpulkan sedikit-sedikit dan kami yakin percaya bila saatnya tiba, Tuhan akan memperlengkapi kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan, gereja ini Tuhan semakin menjadi berkat bagi khususnya jemaat dan juga bagi setiap orang Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk setiap pengelola gereja tempat ini Tuhan,
biarlah dapat menggunakan dana dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kembali anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan ini Tuhan. Berkati usaha kegiatan mereka sejauh tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan. Berikan kami kerelaan untuk mengasihi melalui keuangan kami. Dan kami akan memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, katakan Kau hadir sisiku. Amin. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saya undang kita untuk berdiri. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir sisiku. Kau berfirman, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Oh, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Kaulah Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari jemaat saja naikkan pujian ini. Katakan, sekalipun ku berjalan. Ini doa kami di hadapan Engkau Tuhan.
ungkapan hati kami Tuhan Yesus. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Katakan saat ku dalam kelemahan, Kau hadir. Oh, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan, Kaulah Tuhan, oh, yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti sepanjang hidupku, untuk selamanya. Oh, ku kan sedia melayani, mengasihi-Mu. Oh, tiada Tuhan seperti-Mu. Yesus, Kau Allahku, ya Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Haleluya. Oh, kami serahkan kepada-Mu. Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Oh, tiada Tuhan seperti-Mu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Tuhan Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Oh, Haleluya. haleluya. Oh, Kau Allah yang setia dalam hidup kami. terpujian. Haleluya. Bersyukur sebab Tuhan baik. Terpuji nama Bersyukur sebab Tuhan baik. Yesus. Oh, haleluya. Bersyukur sebab Kau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang layak disembah. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Glory. Sungguh Tuhan, aku bersyukur pemeliharaan-Mu sempurna. Sampai siang ini betapa indah kami bersama-Mu. Engkau memelihara dengan kasih setia-Mu. Yes, amen. Engkau Tuhan menuntun langkah kami dalam kebenaran selalu. Engkau membawa kami berfokus, melihat betapa besar Tuhan Engkau melindungi kami. Betapa kuat tangan-Mu menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga layakkan kami untuk menjadi pribadi yang boleh berbuah-buah. Untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oleh karena itu bawa kami terus Tuhan pada tujuan-Mu itu.
Karena kami ketika melangkah bersama Engkau, aku tahu ada lemak-lemak yang indah kami terima sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Ini waktunya Tuhan kami mempersembahkan kehidupan kami bagi kemuliaan-Mu. Oleh karena itu kami perlu firman-Mu. Buka pikiran dan hati kami, bahkan pengertian kami, untuk kami memahami daripada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Undurkanlah Tuhan kami di balik salib-Mu. Kami rindu untuk melihat Engkau yang hadir dan menyatakan sesuatu. Sehingga kami pulang dari tempat menerima berkat yang sama bersama umat-Mu. Untuk kami dikuatkan, diteguhkan, dan dibawa dalam kemuliaan. Terpuji nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sangat berbahagia sekali pada siang ini, kiranya Tuhan terus menuntun dan menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan apa yang saat ini kita dengar dari berita Bapak Gembala Senior yang saya hormati, yang menuntun dan membimbing saya dalam pengetahuan tentang Kristus untuk kami semakin didewasakan di dalam Tuhan. Yaitu menjadi Kristen amanat agung. Ini berbicara bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan orang lain itu sadar betapa dia adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Dan dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Itulah buah yang Tuhan inginkan kepada kita. Mungkin itu adalah saudaramu yang ada di samping rumahmu. Mungkin itu adalah saudaramu yang ada satu di dalam rumah. Mungkin itu adalah orang yang jauh. Tetapi hatimu melekat kepada dia. Dan satu hal, firman Tuhan katakan. Hukum yang pertama dan utama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak janji dengan Bapak Gembala. Tapi roh ini kuat sekali. Saya ingin mengungkapkan apa yang Tuhan itu percayakan untuk diberitakan firman-Nya. Yaitu mengasihi diri sendiri. Saya bertanya, mengapa Tuhan saya harus belajar tentang mengasihi diri saya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengungkapkan firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-36 sampai yang 40. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 36 sampai 40. Demikian bunyinya. Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Tuhan Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, firman Tuhan katakan kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah saudaramu, kasihilah orang tuamu, kasihilah tetanggamu, kasihilah sahabatmu, temanmu yang ada di sekitarmu. Seperti dirimu sendiri. Saya bertanya, mengapa Tuhan Engkau saat ini meneguhkan diri kami sebagai pribadi yang saat ini kami harus mengasihi diri saya sendiri.
Kau harus, jadi diteguhkan saudaraku, mengasihi dirimu sendiri. Jadi ketika saya saat ini merenung saudaraku, saya temukan ada hukum, tugas yang harus kita lakukan yang mengandung 3 pribadi yang harus dikasihi ternyata. Bukan saja orang lain, bukan saja Tuhan yang pertama, tetapi harus diri sendiri. Diri kita dulu. Pengertiannya begini saudaraku. Saya merenungkan, mungkinkah aku bisa mengasihi orang lain selama saya saat ini tidak memahami, ketika saya tidak menemukan contoh, ketika saya tidak menemukan satu cara untuk saya ini memperhatikan diri saya sendiri. Mungkinkah aku bisa mengasihi orang lain? Karena aku tidak menemukan cara, sistem. Jadi intinya kita dapat mengasihi sesama jika kita mampu berhasil mengasihi diri sendiri. Karena kita mengasihi sesama itu berstandar sebagaimana Tuhan mengasihi mereka. Jadi begini saudaraku, maksudnya begini. Maksud Tuhan Yesus untuk mengasihi diri sendiri. Bukan berarti kita meratapi peristiwa dan kejadian-kejadian hidup yang sedang kita alami. Jadi maksud daripada mengasihi diri sendiri, bukan maksud Tuhan Yesus mengasihi diri adalah bukan berarti meratapi peristiwa atau kejadian-kejadian hidup yang sedang kita alami. Tetapi saudara, di sini dikatakan merawat sehingga menjadi bahagia hidup saudara. Jadi hidupmu saat ini, adakah kau merasa bahagia dengan keadaanmu? Adakah saudara saat ini bahagia dengan apa yang terjadi daripada kehidupan saudara dan saya? Apakah saudara sudah nyaman dengan apa yang sudah so alami dengan keadaanmu? Baik secara fisik maupun lingkungan, maupun di dalam setiap langkah hidupmu. Saudara, hukum yang pertama agar mengasihi Tuhan, yaitu kasih agape. Bukan kasih eros atau filio. Karena kasih sebagaimana Tuhan yang adalah kasih. Demikian juga Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sama manusia. Saya percaya kalau kita pakai standar daripada Allah. 1001 saudaraku, agape. Tapi Tuhan saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersuka cita ketika kita sudah melangkah. Ketika kita bisa mencapai daripada kasih filio. Ini berbicara tentang apa? Kasih persahabatan. Kasih persaudaraan. Jadi perintah ini jelas. Pada hakikatnya supaya kita melakukan sesama kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita memperlakukan saat ini diri kita sendiri sebagai orang yang nyaman dan bahagia. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan dapat mengasihi orang lain. Bagaimanakah impartasi kasih kepada orang lain? Itu standarnya adalah kebahagiaanmu. Jadi kasih itu adalah bagaimana kita dapat membuat orang lain berbahagia. Ketika saudara mengimpartasikan sikapmu, orang merasa nyaman. Aku cocok dengan dia. Aku bahagia dengan dia. Sehingga terciptalah persahabatan. Saudara, jika seseorang belum pernah merasakan dikasih oleh Tuhan, kasih agape. Dan orang tua yang mengasihi. Coba renungkan. Maka sulitlah mereka dapat mengasihi dirinya sendiri.
Karena ia tidak memiliki gambaran kasih dan kebahagiaan yang dapat diimpartasikan kepada sesamanya. Saudara ingin memberikan pengetahuan tentang apa yang saudara inginkan kepada orang lain. Tapi kalau tidak saat ini saudara menguasai pengetahuan yang diperlukan orang lain, dapatkah mereka saat ini diberkati? Tidak mungkin. Demikian juga ketika kita ingin mengasihi sesama. Jika saat ini belum pernah merasakan dikasihi oleh Tuhan, kasih yang agape, dan dikasihi orang tua, maka sulitlah mereka dapat mengasihi dirinya sendiri. Tidak memahami. Karena ia tidak memiliki gambaran kasih dan kebahagiaan yang dapat diimpartasikan kepada sesamanya. Sebab kasih kepada sesama itu adalah hasil daripada apa yang kita miliki, lalu kita impartasikan kebiasaan kebahagiaan yang kita miliki kepada sesama. Saudara, saya bersaksi sedikit. Bagaimana saya saat ini saudaraku pernah merasakan dikasihi oleh seseorang. Satu saat ini cerita masa lalu, waktu saya masih pacaran saudara. Ketika saya duduk-duduk di ruang tamu, apel. Waktu saya apel. Tiba-tiba dari belakang ada suara. Ndang, Mas Nono dijak makan sana dulu loh. Saya kaget saudaraku. Waduh, aku disuruh makan bersama dia. Dek, 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 saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang nyuruh itu mertua saudara. Calon. Calon. Begitu makan saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada tumis itu, apa namanya, buncis sama apa yang kuning-kuning itu. Wortel. Saya makan saudaraku. Saya lihat pacar saya, melihat saya, rasanya nikmat sekali. Saya merasakan saudaraku, kasih dari calon mertua. Bergetar saudaraku yang dikasih Tuhan. Betul saudaraku yang dikasih Tuhan. Suatu saat saya apel lagi. Saya disuruh makan. Dengan masakan yang sama. Karena dia tahu aku suka. Tapi rasanya kok beda. Lebih enak saudaraku yang dikasih Tuhan. Ternyata pacar saya tersenyum. Dia bertanya, enak Mas Nono. Ya panggil saya itu Nono saudara. Karena namanya Musriono. Jadi dipanggil Nono saudara. Wih, haujak sencing ping. Apa itu? Enak tenan. Saudara setiap ke sana, saya dimasakkan itu sampai belenger saudara. Tapi lebih dari itu, bukan masakannya. Tapi saya merasakan perhatian yang saat itu menyentuh hati saya. Sehingga terasa getaran-getaran kebahagiaan. Getaran-getaran kenyamanan saya membangun hubungan dengan pacar saya. Sehingga sampai saat ini aku di pelaminan sampai mendapatkan 2 cucu saudaraku. Karena ada getaran kebahagiaan. Betapa sedihnya dalam satu perkawinan ketika tidak ada getaran-getaran kebahagiaan dalam hubungan membangun hati. Ada saudaraku orang bersaksi, Pak, saya punya pacar Pak. Kalau menurut Bapak gimana? Saya ajak ke taman Pak. Ketika taman itu sudah saya tata dengan baik. Saya sudah berusaha hampir sekian juta Pak. Habis untuk tanaman itu. Saya tanya pada dia. Yang kamu cocok dengan tanaman itu? Biasa. Waduh, sukaannya apa ini? Ketika saat itu datang apel lagi, dibuatkan masakan enak yang biasa. Dan wajahnya pun flat, datar saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia tanya kepada saya, Pak, kalau menurut Bapak orangnya demikian itu cocok gak dengan saya? Saya katakan, kamu berhubungan dengan dia ada getaran enggak? Rasa nyaman enggak? Pak, saya bukan ada getaran Pak, tapi tambah bingung deh.
Lah nek kamu saat ini berhubungan dengan dia bingung. Lah kok saat ini kalau mau kamu menikah, kira-kira gimana saudaraku? Apa gak tambah kebingungan saudaraku yang dikasih Tuhan? Demikian saudara dan saya kepada sesamamu. Jadikan saudaraku apa yang kau miliki dari getaran-getaran kasih, dari impartasi orang lain itu bisa kau terapkan untuk mengimpartasikan orang lain. Sehingga dia menjadi berbahagia. Jadi intinya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu artinya saudaraku yang dikasih Tuhan bahwa saudara saat ini perlu mengimpartasikan kebahagiaan kepada orang lain. Sehingga orang lain itu berbahagia. Karena jika saudara tidak merasakan kebahagiaan oleh karena kasih yang pernah saudara alami, sulit teorinya untuk melepaskan kasih pada orang lain, apalagi kepada suami dan istri. Oleh karena itu berapa banyak keluarga gagal karena mereka tidak merasakan nyaman dari sebuah hubungan yang tidak merasakan getaran-getaran dikasih kebahagiaan dari sebuah hubungan. Nah, ada kata-kata bijak begini saudara. Ya, orang yang mengasihi dirinya itu bijaksana dalam menyikapi keadaan hidupnya. Jika seseorang belum pernah merasakan dikasihi oleh Tuhan dan orang tua, maka sulitlah mereka untuk mengasihi dirinya sendiri. Karena nggak ada teori. Karena itu tidak punya gambaran kasih kebahagiaan yang dapat diimpartasikan kepada sesama. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk membahagiakan diri kita dengan segala apa yang kita saat ini hadapi, untuk kita selalu mengucap syukur baik keadaan fisik kita yang kurang maupun saat ini kekelaman kehidupan masa lalu. Karena masa lalu tidak akan bisa kita bawa hari ini saudara. Berapa banyak orang saat ini sulit untuk move on dengan keadaan masa lalu. Saudara, saya memang kadang-kadang dibukakan masa lalu saya. Berapa hari yang lalu saudaraku, tiba-tiba saya ini diberikan satu dorongan untuk telepon teman-teman saya yang waktu dulu itu teman ngaji saya. Yang bersama-sama saya tidur di masjid sama dia. Gimana keadaan mereka satu persatu. Ketika saya menemukan teleponnya saudaraku, saya video call dengan dia, dia kaget. Loh, kowe dadi pendeta? Loh, kowe dadi pendeta? Kene ngopo? Saya bilang gitu. Kok iso ya? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Orang memandang kekurangan, tapi Tuhan bisa melebihkan saudaraku. Mengapa saya sampai sekarang ini menjadi seorang hamba Tuhan? Karena saya saat itu diawali dari hati yang bahagia. Bahagia karena apa? Karena aku tidak mau mengingat dengan masa lalu saya. Saya tahu bahwa ketika Kristus ada di dalam kehidupan saya, Tuhan memperbarui dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan ingin memperbarui kehidupan saudara dan saya, bukan tetap. Tapi dalam pembaharuan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang akan mampu mengalami itu. Jika hatinya tidak dipenuhi dengan kasih dan kebahagiaan. Ada pujian saudaraku. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Amin. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan.
Kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara, jika kita belajar daripada kasih Tuhan, Tuhan itu adalah pribadi yang tidak pernah mengingat kesalahan-kesalahan. Tuhan gak tertarik dengan masa lalu kita. Karena masa lalu kita itu dibuat memang harus ada, supaya saudara ada seperti hari ini. Oleh karena itu, apa yang terjadi akan datang itu juga akan ada. Tetapi bagaimana saudara saat ini berjuang mulai hari ini? Satu hal, taruh hatimu dengan hati yang mengasihi. Orang yang mengasihi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu orangnya akan bijaksana karena sudah tahu tentang kasih. Dan menghargai orang lain yang selalu berusaha untuk membahagiakan orang lain. Karena apa? Dia percaya Tuhan mengasihi dirinya. Dia percaya. Tuhan, aku tahu ketika Engkau menciptakan aku, Engkau punya sesuatu yang khusus buat saya. Perjalanan hidup kita ini berbeda-beda. Ini membuktikan keunikan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Saudara punya sejarah yang berbeda-beda. Tapi tujuan Tuhan cuma sama. Yaitu saudara semakin hari dimuliakan di dalam Dia. Sampai kepada kekekalan. Dan Tuhan akan melengkapi ketika saudara berjalan membawa kekekalan itu dengan kebutuhan-kebutuhan yang saudara hadapi hari ini. Biarpun saat ini masa corona, saya percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna dan tidak akan pernah berhenti untuk memelihara saudara. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Dia percaya Tuhan mengasihi dirinya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Mazmur 51 ayat 24.
2 sampai 4 maksud saya. Ini adalah kesadaran daripada Daud ketika dia berbuat dosa. Ditulis setelah Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Saudara tahu daripada kisah Daud. Di mana Daud pernah jatuh dalam dosa, dia mengasihi atau dia mencintai istri orang lain. Istri Uria. Tapi ketika saat itu saudaraku dia berzina dan melakukan hubungan, maka Nabi Nathan menegur. Dan ketika itu juga dia sadar dan berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanku. Saudara, memang hidup itu tidak kebal dosa. Karena kita hidup selalu bergumul dengan lingkungan-lingkungan yang membawa kita tertarik kepada dosa. Seperti Daud. Saudara, kapan dia jatuh? Laki-laki ini seorang yang saat itu diakui orang yang hebat oleh umat Israel. Ketika dia ada di atas loteng, saudaraku, di atas rumahnya, dia melihat Betseba mandi. Tidak ada orang yang tahu bahwa matanya tertuju kepada seseorang yang sedang mandi. Oleh karena itu, saudara, jangan belajar sendirian. Bahaya. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika engkau saat ini ditarik oleh dosa, tidak ada yang menyeretnya, engkau jatuh seperti Daud jatuh. Ini pentingnya komunitas. Mengapa ada KM? Karena saudara dan saya supaya tidak jatuh. Mengapa ada persekutuan-persekutuan? Itu saudara, supaya saudara terjaga. Tidak mengalami jatuh dalam dosa. Daud dosanya diampuni karena Tuhan kita pengampun. Tapi keadilan Allah tidak akan pernah berhenti. Saudara, apa yang dialami Saul? Saul pun juga begitu, jatuh karena apa? Wanita. Yang terjadi perpecahan daripada kerajaan Yerusalem, kerajaan Daud. Juga demikian, keadilan Allah membuat terpecah menjadi dua. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Samaria. Jika saudara dan saya saat ini ingin utuh keluargamu, kita perlu untuk sadar akan dosa. Jika saudara saat itu jatuh, cepat minta ampun sama Tuhan. Cepat minta ampun. Jika suami melakukan kesalahan kepada istri, ampun. Minta cepat saudaraku yang dikasihi Tuhan bertobat. Sampaikan kepada istri. Demikian juga yang istrinya mulai jatuh, belajar terbuka dengan suami. Sekecil pun kesalahanmu, saudara saling mengetahui. Kalau tidak, dalam kesendirian bahaya, dosa akan menguasai. Karena dosa yang saat ini saudara dan saya alami, itu tidak akan pernah berhenti ketika saudara saat ini minta ampun. Tuhan itu pengampun saudara. Tapi keadilannya terus berjalan. Keturunan kita saudara. Yang akan saat itu menuainya. Haleluya. Saudaraku. Ada kata-kata begini. Berpaling dari dosa itu hal biasa. Tapi bertobat dari dosa adalah luar biasa. Tuhan, aku bersalah, minta ampun. Tuhan mengampuni. Karena Tuhan kita pengampun.
Karena kau sudah berpaling. Tapi bertobat ini berbicara memperbaharui saudaraku dari setiap kesalahan-kesalahan. Itu yang luar biasa. Karena itu tidak gampang, membutuhkan suatu keputusan. Dan keputusan itu adalah bergantung bagaimana kebiasaan kehidupan saudara yang berbicara tentang ketaatan. Oleh karena itu saudaraku, kalau saudara melihat daripada hukum Tuhan, siapakah orang yang menikmati janji Tuhan? Tuhan akan tentukan di sana orang yang melakukan kehendak-Ku. Orang yang mentaati firman-Ku. Orang yang memperbaharui hidupnya dalam kehidupan baru. Hendaklah engkau lahir baru. Semua itu bergantung daripada hati yang taat. Jika seseorang yang sulit untuk melakukan ketaatan, maka sulit juga kita akan memperbarui kehidupan. Tapi kita lihat bagaimana Daud bertobat. Tuhan mengampuni. Tapi ya begitu saudaraku, keadilannya tetap berjalan. Dan akhirnya kerajaan terpecah. Saudara, yang kedua, orang yang bijaksana dan memiliki hati kasih, menyadari atas kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya berbicara penyertaan Allah di dalam kehidupan. Orang yang menyadari bahwa setiap langkahnya Tuhan menjadi prioritas. Ada pujian lama saudaraku yang dikasih Tuhan yang pernah saya ingat. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Berjalan bersama Yesus. Waktu saya mengenal Tuhan pertama kali, saya ada pujian yang terkenang sampai hari ini. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kata-kata ini adalah sikap di mana memprioritaskan Tuhan dalam setiap langkahnya. Seseorang yang mengutamakan dan memprioritaskan Tuhan dalam setiap langkahnya, dia adalah suatu pribadi saudaraku yang pikiran dan kemauannya tidak mau dicemari dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang berbau dosa. Karena dia sadar bahwa tuntunan Tuhan itu ada pada dirinya. Dia selalu akan berpikir dalam langkahnya untuk menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Mari renungkan. Posisi kita, langkah kita hari ini tetap sama dulu ataukah kita sekarang ini melangkah dalam pembaharuan? Tuhan bersuka cita dengan pembaharuan. Pembaharuan langkah kita. Ini yang disebut bertobat saudara. Tuhan ingin pembaharuan kita. Tuhan ingin pembaharuan langkah kita. Mari kita berkata-kata, Tuhan ingin pembaharuan langkah kita. 2, 3. Tuhan ingin pembaharuan langkah kita. Berapa banyak saudara rindu langkahmu saat ini ingin selalu diperbarui? Angkat tangan saudara. Tepuk tangan buatan Yesus Kristus. Haleluya. Perbarui terus langkahmu saudaraku, tidak berhenti.
Saudaraku, saya percaya kadang-kadang ketika memperbaharui kita dibayang-bayangi masa lalu. Lebih-lebih saudaraku, engkau mengalami pengalaman yang melukakan hati. Engkau saat itu saudara meminjami uang orang, lalu uang itu tidak kembali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kau saat ini justru mengorbankan rumahmu. Ketika engkau berjalan ada rumah yang persis dengan rumahmu, engkau menangis dan tidak bisa melupakan. Engkau melihat orang yang sama seperti orang yang melukai hatimu, engkau menangis, kecewa. Saudaraku, buang masa lalu. Mungkin saat itu juga mobilmu dilarikan orang. Satu saat kau berjalan, loh ada mobil kayak mobilku, tapi plat nomornya beda, engkau menangis. Di mana? Saudara, itu semua titipan. Tuhan ingin kita semua dimiliki berkemurahan hati, saudara. Ini Tuhan mengasihi kita untuk berkemurahan hati. Murah hati apa? Tidak tertarik dengan hal-hal yang saat ini berurusan dengan duniawi. Karena apa yang ada di dunia ini, yang dipercayakan kita itu milik Tuhan. Kalau kita kembali, saudaraku, kita nggak miliki apa-apa. Amin. Ya, relakan saudara. Tuhan akan bisa menggantikan lebih baik. Dan Tuhan akan mengembalikan rumah yang menjadi hakmu. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Percaya itu saudara. Tuhan sanggup membalikkan tangan. Mudah sekali untuk menjawab. Haleluya. Oleh karena itu Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena lebih besar kekekalan daripada harta yang kita miliki. Lebih besar nilainya daripada hidup kekal bersama Tuhan. Daripada apa yang menjadi saudaraku idola atau tujuan hidup kita yang sementara di bumi ini. Kasih karunia Allah adalah kuasa untuk engkau dapat melihat kemurahannya yang diberikan kepada kita. Kemurahan yang kita dituntunnya tidak pernah kita lepas dari satu kebahagiaan dan kenyamanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena mengapa? Ketika kelemahan itu ada pada saudara dan saya, maka semakin kita dimampukan untuk melihat hal-hal yang kekal. Hal-hal yang kekal itu tidak akan bisa kita lihat dengan perkara dunia, saudara. Tapi ketika engkau merasa lemah. Demikian juga saudaraku yang ketiga. Orang bijaksana, ia tidak ambisius. Artinya apa? Dia tidak pernah memaksakan kemauannya. Dia berserah kepada tuntunan Tuhan. Tuhan, engkau bawa kemana aku? Aku akan bertanggung jawab di mana engkau taruh. Aku akan bertanggung jawab kemana engkau saat ini menuntun langkahku. Aku undurkan agenda-agendaku. Aku tidak mau ambisius dengan apa yang menjadi program di dalam pikiran dan kemauanku. Karena mengapa? Karena setiap kita adalah orang yang memiliki banyak kekurangan. Kita punya keterbatasan. Dan Tuhan itu ingin menunjukkan kepada saudara, aku berotoritas kepada engkau. Aku akan melakukan sesuatu yang menurut kemauanku, bukan kemauanmu. Oleh karena itu dia berkata, aku turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bukan kebaikan yang menurut pandangan saudara, program saudara, ideologi saudara, ambisi saudara, bukan. Tapi adalah kemauan Allah. Saya pernah mengalami ini. Ketika saya semakin memaksakan diri saya semakin terpuruk menghadapi dan saya sampai saudaraku yang dikasihi Tuhan mau melepaskan pelayanan ini. Tetapi ketika Tuhan ungkapkan, saya sadar, ampuni aku Tuhan.
Dan aku menemukan lagu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yes, good. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tuhan itu paling seneng kalau kita sukakan, kita menurut kesukaannya. Gitu loh saudara. Jangan paksakan ambisius kita. Loh kalau gitu saya tidak boleh berideologi. Boleh, tapi harus bekerja sama dengan Tuhan. Karena ketika orang ambisius, dia akan jalan pintas dan menghalalkan dengan berbagai macam cara asalkan itu tercapai. Ketika kita memaksakan, pasti ada dosa di baliknya. Ingat saudaraku, orang yang memaksakan diri, pasti cenderungnya ada pelanggaran-pelanggaran yang saat itu kita tidak sadari. Kita terjebak di sana. Saudara, Yeremia telah mengingatkan kita. Dalam Yeremia 18 ayat 4-6 berkata demikian. Apabila bejana yang dibuatnya oleh tukang periuk itu dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut yang baik pandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Israel adalah pribadi yang ditentukan oleh Tuhan menjadi tolak ukur sejarah untuk kerajaan Allah. Jadi tanpa Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Tukang periuk ini adalah gambaran Tuhan bagaimana Tuhan ingin membentuk suatu bejana, yaitu saudara dan saya, menjadi sesuatu yang dia suka, saudaraku. Saya ingat ketika saya melihat tukang gerabah yang mengerjakan untuk pot-pot bunga beginilah ini seperti gini nih, periuk dari tanah liat. Kalau ada batu yang ada di dalamnya, dia nggak akan bisa saudaraku jadi halus seperti itu. Kalau dikasih air pasti bocor, ada lubangnya. Jadi tidak bisa bagus, tidak bisa sempurna. Tuhan ingin apa yang dikerjakan itu sempurna sebagaimana dia adalah sempurna. Ketika itu dibikin lalu tidak jadi, maka Tuhan nggak saat itu berhenti sampai di situ. Maka Tuhan akan membentuk dari bejana lain yang saat itu cocok dengan saudara dan saya. Saya mikir saudaraku, mengapa Tuhan? Saya kan sudah mengembalakan ada di Bojonegoro. Saya sudah beli tanah 1 hektar. Saya sudah bangun bahkan gedung itu sampai sekitar 400 orang. Tapi kenapa engkau bawa aku ke Bali? Setelah saya renungkan baru-baru ini. Ketika Tuhan membukakan pikiran kami. Teguh, kamu kurang pas di sana. Karena kondisi masyarakatnya itu tidak seperti yang kau hadapi di sini. Aku ingin membuat engkau bahagia supaya engkau dapat membahagiakan orang lain. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kami sadar itu saya bersyukur. Maka dari itu saudaraku, kalau saya di sini, saya sering keliling-keliling ke jemaat karena kami berbahagia untuk mengimpartasikan kebahagiaan kami ketika Tuhan membuat bahagia kami. Saudara, sehingga ketika saya harus pergi kemana-kemana, saya ini tidak kerasan saudaraku. Ini tidak kedengaran suara saudara. Kalau saya tidak melihat saudara, tidak lega apalagi kalau saudara datang di rumah. Kami mendoakan saudara, saudara belajar, lalu saudara beribadah. Aduh saudara, itu kebahagiaan kami. Makanya aku ambil ibumu tambah lemu, saudaraku tambah bahagia. Karena saudara yang mengasihi Tuhan. Amin.
Ayo kita bahagiakan semua orang karena melihat Tuhan, saudara. Jangan melihat nasibmu hari ini, keadaanmu hari ini. Karena apa yang saat ini tidak cocok dengan Tuhan, Tuhan akan mengubahkan menjadi baru, menjadi bencana yang lebih indah daripada hari yang lalu. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Oh, begitu indah. Saudaraku, tukang periuk akan selalu membuang hal-hal yang tidak berkenan. Yang tidak cocok untuk dibuat seperti bagaimana bentukannya. Karena dia ingin memproses supaya itu lebih indah dan lebih indah. Dan itulah proses yang harus kita hadapi. Jadi intinya saudaraku, bertahanlah pada setiap proses. Karena engkau ada di tangan penjunan. Bertahanlah dalam proses. Jangan saat ini engkau berjalan dalam ambisiusmu. Tapi berjalan bersama tuntunan Tuhan. Saya percaya Tuhan menyertaimu. Kebahagiaan ada dalam kehidupanmu. Dan kebahagiaan akan kau jadikan berkat. Supaya amanat agung berjalan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara bahwa Tuhan menyertai saudara. Angkat tangan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Siapkan perjamuan sucimu. God. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Oh, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan rindu kasih-Nya yang tiada batas mengikat hidupmu. Karena Tuhan mengikat engkau di dalam hatinya. Saudara, impartasikan kasih itu. Oleh karena itu, dengan perjamuan suci ini, percayalah bahwa kasih itu sedang membelenggu saudara. Karena dia ada di dalammu dan engkau ada bersama tubuh dan darahnya. Saudaraku, persiapkan hatimu untuk engkau layak menerima tubuh dan darah Kristus. Tubuh Tuhan adalah suci. Darah Tuhan adalah suci. Sucikan hatimu. Mari kita sucikan hati kita. Tidak ada kekecewaan antara suami dan istri. Tidak ada sakit hati antara anak dan orang tua. Demikian juga kolega maupun saudara. Jadikan pribadimu adalah pribadi yang layak untuk melihat kemuliaan yang Tuhan percayakan lebih lagi. Percayakah bahwa saudara sedang mengubah engkau? Percayakah bahwa Tuhan sedang mengubah saudara? Percayakah Tuhan mengerjakan engkau lebih baik? Angkat tanganmu dengan roti di atas kepalamu. Bapa, aku tahu
Engkau sedang mengubahkan aku menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Untuk kami boleh impartasikan kepada orang lain yang menjadi orang berbahagia. Dan kebahagiaan itu biarlah menjadi suatu kehidupan di mana kami berada ya Allahku. Terutama dalam rumah tanggaku, di dalam gerejamu, dan di mana pekerjaanku berada. Dan dimanapun kami ada Tuhan. Waktu itu Tuhan mengambil roti, dipecahkan dan diberikan kepada muridnya dan berkata, terimalah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Saudara, bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di hadapan Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan dan diberkati, diberikan kepada muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, jadikanlah peringatan akan aku. Untuk ampunan segala dosa-dosamu dan kesalahanmu dan pelanggaranmu. Saudara, bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mengucap syukur, penyertaan Tuhan ada di dalammu. Mengucap syukur, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Aku tahu tubuh dan darah-Mu berkuasa atas kami. Kuasa tubuh dan darah-Mu adalah kuasa kematian dan kebangkitan-Mu. Untuk Kau bawa dalam kemuliaan lebih lagi. Aku percaya aku berubah. Aku percaya Tuhan Engkau mengubahkan kami.
dan aku siap melakukannya. Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu terus beracara kepada kami. Dan firman-Mu bentuk kami sebagaimana Engkau penjunan yang membuat indah. Kami tetap berjalan dan menjadi pribadi yang selalu menyembah-Mu dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak yang dikasihi Tuhan. Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini bahwa hari Minggu hari yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami telah menyembah-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami juga telah perjamuan kudus Bapa. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Saat ini sucikan kami, kuduskan kami Bapa. Layakkan kami untuk datang di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan menaikkan segala doa-doa kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus mendengar seruan doa kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau bawa bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan lawat bangsa kami Bapa. Kami percaya melalui kami anak-anak-Mu bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami Bapak Jokowi berserta wakil rakyat yang paling bawah RT RW Bapak. Kami percaya Tuhan akan berikan hikmat-Mu, urapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami juga berdoa di mana kami tinggal di Tabanan. Bukan karena kami kebetulan kami berada di Tabanan, tapi ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi kami. Karena banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan di Tabanan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai kami Bapa untuk menjadi alat-Mu yang tangguh, cangkap, terampil Bapa, menjangkau jiwa bagi kemuliaan. Tuhan berkati juga di mana Bapa kami bergereja di GBI Rock Tabanan Bapa. Kami percaya Tuhan akan berkati Bapak Gembala kami, Bapak Teguh dan Ibu Bapa. Kami percaya Tuhan berikan hikmat-Mu, urapan-Mu Bapa dalam menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan juga tim pelayanan di gereja di tempat ini. Kami percaya terus Tuhan pakai tim pelayanan di gereja-Mu GBI Rock di tempat ini Bapa. Terpujilah karena nama-Mu Bapa. Dan tiba saatnya Bapa kami akan memberikan yang terbaik persembahan kami Bapa. Kami percaya melalui persembahan kami dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Pada siang hari ini saya undang kita semua untuk berdiri. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, oh, tiada seperti seperti Engkau, Tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Memang Tuhan, perbuatan-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Tiada Tuhan seperti Engkau. Biarlah kami pulang bersama berkat-Mu Tuhan. Berkat damai sejahtera dan kebahagiaan oleh karena kasih. Yang akan mampu kami impartasikan kepada orang lain sebagai amanat agung-Mu. Sehingga mereka mengenal Engkau oleh karena kasih yang ada di dalamku. Saudara, angkat kedua tanganmu. Pulanglah saudaraku dengan berkat kasih setia Tuhan
yang melampaui segala akal, yang akan mengubahkan engkau menjadi baru dalam kemuliaan dan kemuliaan. Dan biarlah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, selalu ada padamu. Dan engkau bukan turun tapi naik mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Sebab kita yang percaya menerima berkat berkata bersama. Amin.